Merdeka. Elah lembek banget untuk selalu. Itu main ramai 17 Agustus kemarin kali ya. Jangan 17 dong ramai di masjid ngaji. Selain 17-an ramai. Ya, kalau buat kebaikan tampakin jelas-jelas. Kata Kiai Semret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa aqrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini sekarang lagi zaman mati mendadak. Ini lagi eranya mati mendadak. Ya, kudu baik-baik. Mati itu nggak kenal waktu, nggak kenal usia, nggak kenal kita lagi ngapain. Ya, kalau tahu itu semua, nggak jadi nikmat, kata Nabi kan. Nggak jadi rahasia Allah kalau itu mati. Makanya Nabi ngajarin doanya kan, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, apa kata Nabi? Wafatkanlah kita, karuniakan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kalau semuanya kita tahu mati kapan, di mana, dalam keadaan apa, nggak ada doa itu. Nggak ada doa itu. Ya Allah, karuniakanlah hamba. Makanya sujud dalam sujud terakhir itu ada 3. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allahumma rizqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya Allah, karuniakan hamba mati dalam keadaan baik. Allahumma rizqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, berikanlah hamba rezeki taubatan nasuha sebelum mati. Yang ketiga apa? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya Allah, Engkau Maha yang bolak-balikan hati, maka tetapkanlah hati kami dalam keadaan iman dan Islam. Begitu. Dari tadi saya bertanya-tanya ini, ngapa jadi ramai begini? 17 Agustus gitu. Besok libur. Ya, kalau bisa gitu ya. Jangan ketika ada event-event tertentu. Ini nasihat buat diri pribadi. Ya. Karena majelis itu ya, nanti ya, ini jadi saksi di hadapan Allah. Lu tahu kabar tentang ini kata Allah dari mana? Dari ulama, dari ngaji. Gitu. Jadi mati ini lagi mati mendadak lagi fenomena. Ya. Makanya kemarin khutbahnya tentang kematian. Ya. Artis meninggal kemarin. Ya. Teman kita barusan kabarin meninggal. Sesek napasnya, ya. Makanya kalau merokok jangan yang murah-murah, yang mahal. Kalau merokok nyesek. Ya, ini bukan ngajarin, canda doang. Kong, kalau merokok jangan yang murah-murah, nanti nyesek. Beli rokok yang mahal sekalian. Beli rokok mahal, ini minta duit beli beras ceper, kaplak aja lagi kayak gitu. Kayak baik-baik. Ya, mati ini perkara kalau orang berkata Kiai Sebet semalam kan, kalau hadir di undangnya Pak Yondri itu. Woi, maghrib. Cari cing wae, mak bapaknya kemana tadi itu? Anak ditelantarin maghrib. Oh, bentak waktu ini. Jangan anak puru maghrib tuh. Yang diaur-aurin kayak ayam, kemali, sambut setan, wah, sih.
Sebodoh dong, peduli. Maghrib anak taruh di awal-awal itu. Tadi gua ngomong apa tadi? Mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tidal yakin, dan sembahlah Tuhanmu Allah hatta ya'tikal yakin, sampai kita yakin datangnya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjawab pasti mati. Tsumma ilaina turja'un, kita semua akan kembali kepada Allah. Udah baik, orang beriman mati gak takut, tapi wajib kita ingat mati. Udah bayangin aja dah, tanah dalamnya 1,5 meter. Ya, diangkat kita, dipendem, ngadep kiblat, dibuka dikit. Kalau bisa mah bibir ciumin ke tanah. Kalau nggak nyampe bibirnya, tanahnya syarat deketin ke bibirnya. Ya, diajarin sama anak keturunan kita. Ya, ditinggal 7 langkah, datang, juga. Malaikat munkar nanti. Marat buka, cicing pangap lomo, agak ngaji sih lu. Gimana mau jawab lu, agak ngaji. Ya, kiai ulama lu fitnah lebih baik. Gimana ceritanya? Ya kan? Majlis lu benci. Man robuka, cetek. Man nabi juga, siapa nabimu? Yang benci sama kematian itu, ya, dijelaskan oleh Syekh Nasr bin Ibrahim bin Muhammad dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, itu hanya orang-orang kafir. Makanya orang kafir mah mau mikirin mati, yang dipikir apa? Dunia. Malam ini malam, depannya botol, terakhir bagi kita. Mau takut orang kafir mah. Yang mikirin dunia, yang mikirin akhirat. Wah. Ya, ingat mati. Harapannya, doa kita mudah-mudahan mati dalam keadaan baik. Gitu. Ngaji kudu semangat, ibadah kudu semangat. Jangan 17 tahun semangat, harus semangat. Emang gue tanya udah merdeka emang Indonesia? Hah? Ada pejabat ngomong pajak sama zakat sama, kan koplak gitu. Zakat wajib dikeluarin setahun sekali, kalau udah sampai nisabnya minimal 80 gram atau 5 gram keluar itu hidupnya badan, itu setahun keluarin zakatnya. Ya. Tapi nggak berlaku untuk orang miskin. Mau gimana mau zakat, gue makan itu susah. Nah kalau pajak berlaku buat semuanya. Mau miskin, kaya, wajib pajak. Ya. Emang negara bisa berdiri kalau kagak ada pajak dari rakyat? Oh bisa. Perbankan bisa bergerak, jalurin kredit kalau nggak ada uang nasabah dari dana pihak ketiga ya, nggak bisa. Disumpahin pejabat yang makan uang rakyat kagak bener, dikorupsi, dari 300 triliun penjara 3-4 tahun, oke, masih sisa banyak, menang banyak gitu ya. Jangan ya, jangan. Cita-citanya yang jadi pejabat, jadi orang baik aja. Ya mudah-mudahan Allah kasih hidayah nih pemimpin kita. Ya. Jangan semena-mena jadi pemimpin teh. Lu hidup dari uang rakyat, dari pajak. Ya. Rakyat nggak bisa makan, satu aja rakyat nggak bisa makan. Lah tanggung jawab itu pemimpin paling tinggi di akhirat. Jangan salah. Kita, ya, Allah kasih karunia kelebihan. Terus kita kagak sampaikan, mati, dihisap, kenapa itu kagak sampaikan? Gitu ya. Ingat mati. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keberapa sekarang? 49. 49. Itu dimakanin gitu cemilannya. An ba'dil hukama'i, anggap aja ada cemilan depan mata lu, anggap gitu, ganyem di apa kayaknya gitu. An ba'dil hukama'i, sebagian ulama ahli hikmah. Kalau an ba'dil fuqaha'i, sebagian para ahli fikih.
Man 'arafa Allah lam yakun lahu al khalqi ladzatun. Kita punya teman pesantren, baik banget. Itu kagak pernah marah pisan. Kalau kita kan sering bercanda di pesantren kan, sering bercanda. Karena makan tidur tidak bareng bersama. Makan satu tampan, nasi banyak, korek sedikit, bau out. Cabai rawit, jadi makan. Itu meninggal di usia muda. Sampai sekarang kita tawasulin terus, karena teman dia. Terus kita punya guru di daerah Bayuran, pertigaan Bancok, itu sisi jalan. Yang sakit suaminya, guru saya, Ustaz, sakit bertahun-tahun, stroke. Yang meninggal duluan bininya, yang ngerawat, yang sehat yang meninggal duluan. Nggak nyampe 1 bulan baru nyusul lagi. Makanya perkara maut ini jangan main-main. Imam Nawawi dalam kubur udah 800 tahun. Imam Nawawi Al-Bantani dalam kubur udah 800 tahun. Nunggu kiamat. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu 1200 tahun. Anak gang saya baru semalam baru setahun. Kapan kiamat? Itu kan pertanyaan begitu. Selama di alam kubur udah digojlok kita. Makanya kerjakanlah amal soleh, kerjakanlah amal baik, sekecil apapun itu. Antum bisa 1 ayat sampaikan. Bisa 1 ayat sampaikan. Saya sudah, saya suruh imamin karena punya kelebihan, imamin. Punya kelebihan, punya kemampuan. Ya. Tapi maaf, yang imamin saya sama saya di belakang saya imamin maksudnya. Kalau gua nggak kasih izin, jangan. Bukannya ini kan tanggung jawabnya gede. Namanya jadi supir, nyemplung, nyemplung. Ya, nggak mungkin supir nyemplung penumpangnya di atas dada, nggak mungkin. Ini. Nah, ini demi kebaikan. Jangan sampai ini kita masjid pakai toa. Kalau bacanya belecak-belecak, gimana urusannya? Ya. Man 'arafa Allah lam yakun lahu mal khalqi ladzatun. Kata sebagian ulama hukama hikmah, barang siapa sudah ma'rifat kepada Allah, man 'arafa Allah, barang siapa yang sudah ma'rifat kepada Allah, lam yakun lahu mal khalqi ladzatun, maka tidak akan ada kenikmatan bergaul dengan makhluk Allah. Apa ma'rifat? Itu makom tingkat tinggi bagi seorang muslim. Diperolehnya pengetahuan tentang Allah, pengetahuan tentang Allah yang diperolehnya melalui hati, melalui hati, bukan melalui akal atau panca indera, bukan. Jadi Allah ini dicerna bukan dengan akal, nggak mampu tak kita. Allah gimana wujudnya, nggak mampu. Di mana Allah? Kalau kata Wahabi, kalau kata orang Wahabi kan Allah di ars duduk, goblok, Wahabi tolol. Dan kalau Allah duduk di ars, ya, berarti kan sama Allah dengan makhluk. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Hai Muhammad, sampaikan ke umatmu kalau ada yang bertanya tentang diriku, kata Allah, fa inni qarib, aku dekat. Dekat, bukan Allah duduk di ars. Ars itu makhluk Allah, ciptaan Allah.
Ngaji jangan sama orang Wahabi, jadi gelok kita. Ya. Tuh, yang pertama, barang siapa yang sudah ma'rifat kepada Allah, maka tidak akan ada kenikmatan. Lam yakun lahu mal khalqi ladzatun. Enggak ada kenikmatan untuk bergaul dengan makhluknya. Ya. Ada Allah ya dah. Allah gitu. Ya, malas ya, bergaul, nongkrong yang gak ada manfaatnya. Dia ingat mati ya. Orang kalau dia mati, udah bawaannya udah pengen, ya Allah, udah pengen ibadah aja dah. Ya. Dan harapannya begini nih, lagi ngaji, ngantuk ya. Udah selesai ngaji, subhanakallahumma wa bihamdika, bangun bang. Ustaz, cakep nih kata sebelahnya. Khusyuk banget ngajinya, cakep. Jawab mati kita. Nah itu kan yang diharapkan begitu mati begitu. Ya. Ada begitu. Lagi lomba 17-an. Lombanya mencekian. Ada sini. Ada kan di sini? 17 Agustus lomba cekian. Duit. Iya. Ceki ya gua. Gua dulu caki banget main cekian gua di pesantren. Gak ada yang bisa ngalahin gua. Mati. Coba bagaimana? Kata orang, lah ngapa aja mati? Rasanya semalam mau main. Iya semalam mati semalam. Lagi main cekian. Set. Coba kalau yang Soma mati, lagi apa ya? Ngaji kan cakep banget. Itu udah males tuh. Orang kalau udah ma'rifat sama Allah, ya udah pikirannya itu udah Allah. Jadi ngebayangin muka Nabi Muhammad kayak gimana ya? Jangan dibayangin. Ya. Itu pertanyaan yang nggak menambahkan iman, jangan ditanyain. Ya. Bayangin aja yang indah-indah tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangin Allah wujudnya bagaimana? Jangan. Nggak pantas kita begitu. Songong. Jadi ma'rifat itu pengetahuan tentang Allah ya, yang diperoleh melalui hati. Ya, bukan dengan akal pikiran, bukan dengan panca indera, bukan. Ya. Kalau ngebayangin Ustaz Dani kayak gimana tuh? Ya banyak bacot kalau malam Senin. Mukanya berewokan. Tapi kalau kita ngebayangin Allah nggak bisa gitu. Ya enggak, Allah. Ngebayangin apa lagi? Ngebayangin janda no, blok sekian gue cenderung ada bisa ngebayangin. Janda lah tembak. Makanya kita beruntung punya pasangan hidup yang mendukung kita untuk berbuat kebaikan. Bang ngaji bang jamaah bang, itu bersyukur. Yang kedua, kata ulama al-hikmah, wa man arafat dunya lam yakun lahu fiha rugbatun. Barang siapa yang ma'rifat dunia, maka wa man arafat lam yakun lahu fiha rugbatun. Maka ia tidak akan cinta kepada Allah. Ini sebaliknya. Kalau ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu, itu udah males gaul sama makhluk. Bukan males bersosialisasi, bukan. Artinya males bergaul dengan makhluknya. Ketika bergaul itu membawa kemadaratan, membawa kemaksiatan kepada Allah. Kita punya tetangga ngajak maksiat mulu, jangan temenin, ngapain? Nanti diomongin Ustaz, biarin tadi mati dia. Ya. Biarin, yang dosa dia. Pahala kita nambah. Ya biarin aja dia ngomongin. Biarin. Difitnah kita, biarin. Antepin aja. Al-jahilu fa khairu min ijabatihi as-sukun. Orang gila itu jawabannya dia. Lu jawab, lu mau orang gila itu dia tahu orang gila. Lu jangan ngomong. Ini sama PA. Orang gila. Lu jangan ngomong. Nyambung enggak?
Hah? Lu ngomong ke barat, jauh ke timur. Jadi kasih rokok, ngambut dia. Dikasih duit jadi nggak mau nolak. Anggap orang gila begitu mah, biarin aja. Sebaliknya, waman arafat dunia, siapa yang ma'rifat kepada dunia, lam yakun lahu fiha rugbatun, maka ia tidak akan cinta kepada Allah. Dunia yang dipikirin, wah, mikirin Tuhan. Maksiat mulu kerjaannya. Ya. Kan dunia kudu imbang, Ustaz. Benar kudu imbang. Ya. Bahkan kehidupan untuk bekal yang abadi di akhirat itu di dunia. Tapi kayak gimana konteksnya kita menjalani hidup di dunia? Ya, yang benar duduknya. Ya. Gimana kita? Ya kalau hidup dunia buat maksiat doang, tukang ngefitnah, tukang ngebully, tukang ngecibir, mau ngapain hidup? Gitu. Benar. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat buat manusia lainnya. Kita hidup bertetangga, manfaat buat tetangga. Kan Nabi juga ngajar dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Apa kata Nabi? Khairul jar indallahi ta'ala khairuhum li jarihi. Sebaik-baiknya tetangga di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu ya tetangga yang mengajak kita kepada kebaikan. Walaupun tetangga kita Nasrani, ya, kalau dia ngajak kita kebaikan, ikut, mending. Di Islam itu nggak peduli kita punya tetangga muslim, selama mengajak kebaikan temenin. Kalau udah ngajak madarat tinggalin, campakkan kalau perlu. Bukan galak Islam, tapi tegas Islam. Al halal baik, wal haram baik, wa bainahuma subhan. Yang halal jelas, yang haram jelas. Kalau dua-duanya laku subhan, tinggalin. Kan begitu. Itu Islam yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Kata Kiai Sebat gimana semalam? Kalau buat kebaikan, jong-jongin sekalian. Nggak usah orang-orang, nggak usah takut-takut. Ya. Saya udah nggak ada rasa takut. Jadi, lu mau ngomong itu udah sebodoh amat, dikemati. Udah gitu aja kamu. Ya. Yang penting, ya, manfaat. Tuh, jangan suka dunia. Kalau dunia, Allah lupa. Allah lupa. Banyak duit, lupa sama sedekah. Ya. I'mal dunia gagal nakat ta'ishu abada. Kerjakanlah duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Oh, dunianya lu mikirin mah hidup aja terus. Hidup. Nongkrong sampai malam. Anak dilepas malam-malam jauh aurin. Ya, ntar kalau hilang mana anak gua? Ntar kalau keserempet, nyalain yang nyerempet. Gak pubur punya anak kagak diperhatiin. Gitu. Terus apa lagi? Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu qudan, dan kerjakan akhiratmu nih kayak gini nih. Ngaji, salat, silaturahim, takziah, berkunjung ke rumah guru, itu akhirat ya. Ka'annaka tamutu qudan, seolah-olah atau seakan-akan kamu akan mati esok hari. Esensinya apa? Kudu ingat sama akhirat. Akhirat itu kehidupan yang abadi. Yang namanya abadi berarti kan selama-lamanya. Nggak ada stop di tengah jalan kan? Abadi. Perkara dunia sementara kan? Benar nggak? Dunia sementara, bakal mati kita. Itu Blok F kemarin yang meninggal usia berapa? Ibu? 60 tahun. Berapa? 66. 66 tahun. Diskon 3 tahun. Kanjeng Nabi berapa? 63. Nabi Muhammad 63 usia meninggal. Emak saya 60 tahun. Bapak saya masih hidup sekarang 73. Masih jaket dia. Rokoknya aroma, kopi hitam. Masih jaket juga dia. Mudah-mudahan sehat. Enggak ada yang tahu. Jangan.
Makanya tadi kita bilang, kita singgung di awal. Sekarang lagi fenomena mati mendadak, makanya baik-baik. Ya. Jangan terlalu terlena, jangan. Ini kita ngingetin buat diri kita pribadi. Lagu dagoma udah jauh-jauh hari udah pesan ke diri kita. Kalau gue mati kudu begini, kalau gue mati begini, udah kita pesan tuh. Ya. Duit di rekening ada 1 miliar, kita pakai aja. Mimpi ini dulu. Nah, ya kali ada beneran 1 M, ember. Ya. Yang ketiga, waman arafa adallahi ta'ala lam yataqaddam ilaihi al-khusama. Yang ketiga, barang siapa yang telah mengenal keadilan Allah, arafa adallahi ta'ala, siapa orang yang sudah mengenal keadilan Allah, lam yataqaddam ilaihi al-khusama, maka ia enggan berbuat kezaliman. Pertanyaannya, kita punya pemimpin sekarang udah adil apa belum? Hah? Tahu cicingnya tuh, ini darah kamu, gua apa YouTube lu? Cuma udah siap. Ini nasihat sebenarnya. Dasarnya ada, kok kitabnya ada. Ayo. Ya. Sekarang pertanyaan kita, pemimpin udah adil belum? Pajak di Pati kemarin hampir 250%, sekarang di Cirebon lagi ramai. Berapa persen tuh Cirebon? Naiknya gila-gilaan, 6,5 juta jadi 60 sekian juta. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dulu gubernur Jakarta yang dulu sebelumnya sekarang, kemarin sebelumnya, gua nggak sebutin namanya, bebasin pajak yang nilai tanahnya di bawah 2 miliar, gratis. Kudu begitu pemimpin mah. Kita antum dah pajak rumah bayar, nyicil masih jalan, motor kredit lunas, pajak kudu bayar 7 tahun, bener. Mobil lunas, pajak kudu bayar. Apalagi kerja potong PPh 21, belum PPN ya? PPh 21. Kita belanja ke minimarket, kena PPN. Tanah nganggur 2 tahun, pengen dikelola sama negara. Siap dangkal. Tanah-tanah moyang kita, sertifikat ada. Coba bayangin begitu. Sekarang mau muter-muter lagu kena royalti. Hotel syariah, nyetel lantunan ayat Al-Quran, didatengin supaya royalti. Gila ilallah. Hotel syariah, nyetel lantunan ayat Al-Quran, didatengin suruh bayar royalti. Gegaran cetel lantunan Al-Quran. Lah Quran memang firman Allah kan ya? Ya. Al-Quran firman Allah bukan? Coba kita puter nih. Aduh. Puter di rumah misalnya. Puter ayat Al-Quran. Waqiah. Datangin royalti. Buset deh. Gila nih yang sekarang ya. Makanya negara itu, ya, negara mau hancur itu ya begini, pajak serba di naik-naikkan. Ya, tapi dikorupsi. Nah, belum lama kita lihat di berita uang disita 2 triliun. Wah, Allah, segini nih 2 triliun. Itu baru 2 triliun. Gimana yang korupsi kemarin 369 triliun? Udah penjara 3 tahun. Lah antem 3 tahun penjara, duit masih banyak. Pertanyaannya gini, uang korupsinya dibawa kemana sekarang? Kan gitu ya. Antum pengurus DKM nentit uang jamaah, uang keromol 1.000 perak. Lu lihat termati gimana? Gosong kagak di alam barzah. Bagaimana ini yang banyak banget. Ya. Dulu yang ngefitnah kita, Ustaz Dani ngambil kotak amal, kan sial dangkal nih orang. Lah gua dikatakan ngambil kotak amal, pengurus bukan gua. Ya, yang mending kalau pengurus pegang kotak amalnya, mendingan dikit tadi kita mah enakan dikit itu dengernya. Lah pengurus bukan, pegang kotak amal kagak, kita ngembat uang kotak amal, kan kurang ajar dulu. Biasanya tuh ngefitnah mati sendiri, itu ya. Tuh.
Arafa man arafa adullah ta'ala, siapa orang yang tahu, yang mengenal keadilan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kan nanti kita lihat hisab Allah. Seadil-adilnya sama Allah. Lam yataqaddam ilaihil al-khusama, maka ia enggan berbuat zalim. Kalau kita tahu hukuman Allah, tahu nanti kita akan dihisab sama Allah, ya, sebesar biji jarrah pun Allah akan perhitungkan, dihisab nanti. Ini ucapan kita nih, ini kita ngajar malam ini, dihisab sama Allah. Kira-kira lu ngajak benar apa kagak dan sama hamba gua, sama umat Kanjeng Nabi? Kira-kira lu ngajak dekat sama gua apa kagak? Kan intinya majelis ilmu itu apa? Mendekatkan diri dan mentauhidkan Allah sebagai Tuhan. Nanti langsung komat. Buka surah Al-Maidah. Banyak tentang keadil, ayat 8 itu salah satunya. Kita dituntut adil. Sama bini kita adil. Ya. Apalagi bini yang lebih dari atu. Bini mudanya harus perawan. Bini pertamanya udah anak 3. Ya, 8 bulan dikasih sama 2 juta. Adil kagak? Moal begitu mah. Ada yang perawan, yang ini udah masih perawan, ini udah 3. Lah untung dia. Ya, bukan begitu. Lihat kebutuhannya. Ini gue bukan ngajarin poligami, bukan. Ya. Lihat kebutuhannya. Nah gitu caranya. Kudu adil. Sama anak aja kudu adil. Anak berapa biji? 2, 3, 4. Jangan pilih-pilih. Kamu nakal, nggak kayak kakak. Itu boleh begitu. Nggak boleh. Itu nggak baik begitu. Rekam sama bocah. Ya. Makanya perkara adil ini, ya, kalau antum mau jadi pemimpin, ya, kudu belajar dulu. Benar apa kagak adil? Ya, jangan sembarangan. Karena hisabnya lama. Lama. Tahun depan pun kita mau pesta pora pilkades. Ya, kudu baik-baik pilih pemimpin yang benar. Ya, lihat agamanya dulu. Ya, lihat agamanya. Bagus kagak nih agamanya dia? Ibadahnya bagus apa kagak? Kalau agamanya bagus, ibadah insya Allah semuanya bagus. Kalau ibadahnya bagus, takut dia dolim, takut dia khianat, takut dia dolim sama rakyat. Itu pasti itu kalau ibadahnya bagus. Itu ya. Jangan lihat sosoknya, ya enggak. Lihat ibadahnya. Cari tahu. Istikharah. Jadi sebelum nyoblos istikharah. Ya, jangan asal nyoblos. Andil nuni al-misri wallahu a'lam. Ada yang nanya? Cukup dah. Ya, agak 1 menit. Kalau ada yang nanti meninggal, setelah saudara saya yang hidup, apakah dia melihat dari saudara yang hidup? Gimana? Kita udah meninggal, terus saudara saya juga sudah meninggal. Apakah sudah bisa melihat dengan saudara yang hidup? oh mual, nggak bisa. Nggak bisa. Orang kalau sudah, Pak Sujadi nanya, kalau kita sudah meninggal, apakah kita ini yang sudah meninggal bisa melihat apa sanak famili kita yang masih hidup di dunia? Kagak bisa. Idza mata ibnu Adam in kuntu amilan min kalas, potong nggak bisa lihat. Ya, kalau yang masih hidup, sama nggak bisa lihat juga. Gimana dalam kubur? Tapi doa. Nah, karena waladun soleh yad'u lah. Ya, semua amal ibadah kita putus mati kecuali 3. Salah satu diantaranya yang ketiga. Waladun soleh yad'u lah. Ya, anak keturunan kita yang mendoakan kita sampai nanti dalam kubur. Makanya kan pesan-pesan gua nanti kalau gua mati ini Al-Fatihah. Ya Kang Soma, kalau Kang Soma mati lu gue kirim. Kalau gua mati Kang Soma kirim Fatihah. Sama tuh, saya udah. Ya, kalau gua mati kirim Fatihah. Itu. Tapi kalau yang udah meninggal, ngelihat yang masih hidup keluarga, nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Makanya ajarin anak didik kita tentang Allah, tentang agama Allah, tentang cinta kepada Nabi Muhammad. Ya. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu kita bisa berkumpul kembali dengan keluarga kita. Makanya harapan dengan doa para ulama salafus saleh ketika mau ngaji itu doanya begitu. Mudah-mudahan di majelis kita yang hadir di mari menjadi wasilah, menjadi perantara kita semua bisa kembali berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu kan harapan. Harapan. Boleh nggak harapan? Boleh. Ya, makanya perkara istiqomah itu susah. Ya, kita 4 tahun lebih ngajar di mari. Paling kagak ngajar kalau sakit, mati.
Kalau ada cara gitu ya, udah mati selesai, gimana urusan? Paling jadi omongan doang. Dulu mah malah langsung ada yang bacot. Ini si Dani sekarang mah sepi, nggak ada yang bacot. Gitu dong. Gitu ya. Jadi kita sudah meninggal, nggak bisa ngelihat. Ruhnya di genggaman Allah. Nggak bisa. Kuntilanak, no, jin, genderuwo, bukan itu jin. Ya. Kalaupun ada tampak dia itu korinnya. Korinnya nggak akan mati korinnya. Lepas korinnya. Gitu ya. Jadi gitu. Jadi jangan. Nah, ini pertanyaan bagus tentang nanti efeknya ke tauhidan kita, keimanan kita. Ya, jangan sampai nanti perkara urusan begini kita udah mati, nanti tahu gitu orang kita mati tahu. Baik-baik nanti disamperin. Belum 40 hari tuh masih ada tuh. Si Dani mati kemarin, belum 40 hari, ntar ada dia tuh naik motor Honda Beat ke masjid. Jangan gitu. Ya, orang kalau udah meninggal selesai udah. Selesai. Ya, nggak ada cerita itu. Makanya orang yang ngaji maka gak disamperin jin setan, nggak berani jin setan juga. Ya, gitu ya. Begitu pun yang orang masih hidup nggak akan bisa mencerna itu urusan Allah. Ya, Allah. Jadi nggak bisa, jawabannya nggak bisa. Ya. Doa, iya, doain. Nyampe. Nggak mungkin Ustaz, mati dulu kita doain. Kalau nggak nyampe, lu bangkit lagi. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiin.